Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya pada kuliah ya, yang sekaligus bulan Ramadan biasanya lebih berat ya. Saya nggak usah kuliah sampai akhir semester lah, itu nggak boleh. Ya, kan korupsi namanya saya. Kalau kalian ada dosen yang begitu gimana? Saya nggak usah kuliah sampai akhir semester, tak kasih nilai A semua. Gimana? Hah? Asik kan gitu ya, iya kan? Asik. Sama halnya kalian dirampok orang itu senang. Asik saya dirampok sama kayak gitu. Berarti stres, ya? Kenapa? Dosen ngajar gak ngajar itu sama. Ngajar gak ngajar itu sama. Artinya lebih enak gak ngajar sebenarnya. Kalau mau gajinya utuh kan gitu. Yang rugi siapa? Yang bayar siapa yang bayar? Mahasiswa bayar SPP. Nah, dosen gak bayar kuliah, ya dibayar malah. Tapi ngajar gak ngajar malah senang gak ngajar sebenarnya. Nah, kalian hal yang baru nanti jadi guru, saya ini ikut organisasi apa gitu, nggak tahu kan. Pertanyaannya tadi apa? Setiap guru dari organisasi. Ya pasti, setiap guru pasti tergabung di dalam organisasi. Entah itu organisasi apa, ya sesuai jenjang pendidikannya. Terus pertanyaan yang kedua, Apakah setiap jenis organisasi memiliki tujuan yang sama? secara umum tujuannya satu, yang paling penting pengembangan kompetensi guru. Dua, pemersatu guru. Ya, coba guru baru bisa tolak kan bingung kan ya, mau ngapain lah? Ikut organisasi misalnya guru di SD, KKG, di situ diajari, oh ternyata sesama guru kelas 2 misalnya, di situ tergabung semua guru kelas 2 satu gugus, bukan satu sekolah, satu gugus. Gugus itu biasanya di kecamatan ada beberapa gugus. Pemersatu namanya. Pemersatu ya untuk orientasi guru baru, di situ diajari. Itu paling penting itu. Kemudian tujuan yang penting juga adalah memperjuangkan kesejahteraan guru. Guru kalau kalian tahu ya, zamannya guru Umar Bakri itu di lagunya Iwan Fals ya. Naik sepeda ya, gaji nggak ada ya, mau ngajar masih dicegat oleh Jepangan begitu ya, lagunya itu menceritakan kondisi guru zaman itu. Diperjuangkan sudah bebas guru, tidak ada ordonansi guru. Dulu ada ordonansi guru. Jadi ordonansi guru itu guru yang boleh ngajar harus lolos sertifikasi dari pemerintah Belanda. Jadi guru itu kalau nggak dapat sertifikasi dari Belanda, dari pemerintah Belanda nggak boleh ngajar. Itu namanya ordonansi guru, dibatasi betul. Lah berkembang zaman, lebih bebas lagi kesejahteraannya, ada gaji guru, ada tunjangan sertifikasi guru. Zaman saya ngajar dulu, sebelum ada sertifikasi itu namanya TF, tunjangan fungsional. Setahun itu dapat 2.400.000 setahun. Berarti per bulan 200 per bulan. Sebelum ada sertifikasi. Dulu saya pernah dapat. Gajinya 55.000 gaji saya dulu itu. Sebulan kan? Plus TF itu setahun. Iya kira-kira. Sekarang nggak mau jadi guru kalian lagi ya, kita tahu. Gajinya berapa? 55.000. Mau begitu. Lebih milih dagang di Shopee kan ya, also kan ya. Terus ada sertifikasi itu guru swasta dikasih 1.500.000 per bulan. Kalau guru negeri sertifikasi gajinya dikali 2. Terus ada namanya inpasing itu penyetaraan gaji antara swasta dengan negeri. Tapi bukan negeri, tapi kasih inpasing namanya. Terus yang
yang lama-lama yang sudah sepuh-sepuh nggak bisa CPNS, ada namanya K2, langsung diangkat CPNS apa PNS tanpa tes CPNS, tapi K2. Karena CPNS kan terbatas usia 35 nggak boleh ikut sudah. Kalau K2 dulu 40, 45, 50 boleh. Hargaan seperti itu. Sampai sekarang ada namanya P3K. Tahu kan? Yang sekarang lagi tes ini sekarang minggu ini. P3K guru, dosen semua aparatur sipil negara. Jadi perjuangan organisasi guru itu di situ. Ya, itu lebih luas lagi ya. Kalau nggak diperjuangkan, tidak bisa. Ya logikanya beginilah ya. Kalian di kampus, ya, sak gerombolan orang ini, ya mahasiswa ini demo menurunkan UKT misalnya, demo. Dan kamu pakai organisasi apa? Nggak pakai organisasi apa-apa bisa? Tidak bisa, ya kan? Yang demo-demo itu mesti organisasi gabungan biasanya kan? Ada BMI, HMI, macam-macam itu. Gabungan lah, baru bisa. Itu namanya memperjuangkan atas nama organisasi. Di atas nama pribadi, tidak bisa. Sama kayak guru. Itu yang paling penting tujuannya ya. Kemudian apa? Syarat tertentu masuk organisasi. Ya syaratnya harus jadi guru. Ya kan? Nggak mungkin kalau calon guru masuk organisasi guru kan gitu. Syaratnya jadi guru. Nah, jadi guru ya ada syaratnya jadi guru kan begitu lah, ya kan? Syaratnya organisasi jadi guru lah. Yang pertanyaanmu itu harusnya syarat jadi guru itu apa kan gitu. Yes, itu ya. Apa lagi tadi? Nah, nanti ini ada yang jadi guru mulai di SD, SMP, SMA dan sebagainya ya. Kita identifikasi mulai MI, MTS, MA, ya, terus ada lagi SD, apa lagi? SMP, SMA, SMK, ada lagi namanya PAUD formal, ada PAUD non formal. Nah, ya, semuanya itu di bawah SDMI namanya PAUD. Kalau kita dulu namanya TK kan ya. Nah, TK itu disebut PAUD formal begitu loh. Kalau PAUD non formal apa? Nah, TPA, KB ya, KB atau playgroup. Soal istilah Indonesia ya, dan lain-lain dan sama sejenisnya. Ini. Sekarang MI organisasinya apa? Organisasi guru MI. KKG, MTS dan aliansi sama. Namanya MG, MP. SD namanya sama kayak MI. KKG, SMP dan SMA ini sama. MG, MP. Lah, TK apa artinya TK? TK ini ya ada dua jenis ya, sorry. Ada TK, ada RA. Ya kan? TK ini organisasinya IG TKI. Kalau RA Raudatul Atfal sama-sama tingkatannya sama. Apa? IGRA. Kalau PAUD non formal, TPA itu taman penitipan anak, biasanya usia 2 ya. Usia bayi sampai 2 tahun. Bayi, mulai bayi. Kalau kamu biasanya kan ibu-ibu sing sibuk itu kan mau baby sister nggak diajari, ya, cuma di dulang toh kan, akhirnya ditaruh di TPA namanya. Di situ diasuh terus diajari.
taman penitipan anak, KB playgroup, kelompok belajar, kelompok bermain atau playgroup. Ini namanya organisasinya Himpaudi. Nah, kalian nanti berarti tahu saya mau untuk kemana. Terserah. Ini PAI ini luar biasa. Prodi PAI ini masuk kemana? Kok semua jenjang ini bisa? Coba hebatnya Prodi PAI. Berarti ratus tokoh Prodi PAI. Semuanya bisa. Di MI jadi guru agamanya. Di MTS Aliyah apalagi ya. Rumpun agamanya banyak sekali. Fikih, Qur'an, Akidah, Alam, SKI banyak. SD bisa jadi guru PAI-nya. SMP, SMA, SMK PAI-nya. Di TK bisa, TK sekarang ada guru PAI. Ada saya ngajari PPG yang sekarang yang sertifikasi guru PAI di TK, dapat sertifikasi juga sama. Itu lebih banyak. Dari di mana saja bisa. Nah sekarang tinggal kalian lincah bukan. KKG ini apa singkatnya, apa panjangnya? Kelompok kerja guru. Misalnya guru kelas 5 mesti ikut KKG kelas 5. Jadi gitu. Nah, MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Kenapa SMP, SMA dan derajat dibedakan dengan SDM ini? Karena di SDM itu guru kelas. Kalau di SMP, MTS dan SMA itu bukan guru kelas, tapi mata pelajaran. mata pelajaran. Oleh karena itu namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kalian di sini jadi guru PAI, nanti ikut MGMP guru PAI. Ngumpul guru PAI satu gugus itu, ini ada gugus namanya, ini gugus, ya gugus, ya gugus itu di bawah kecamatan. Misalnya ada 4 atau 5 sekolah jadi satu. Nah kegiatannya di MGMP itu apa? Sama KKG. Sosialisasi. Mereka itu idealnya kalau di agendanya itu tiap bulan ketemu. Awal bulan berarti membuat perencanaan bareng-bareng. Tim teaching namanya. Tim teaching itu guru kelas 5 ngumpul membuat perencanaan RPP-nya, protanya, macam-macam. Itu awal semester. Nanti bulan berikutnya misalnya mengembangkan materi, bulan berikutnya dan seterusnya. Tengah semester buat soal tengah semester atau PTS atau UTS. Soalnya itu dibuat oleh guru KKG dan diterapkan di semua sekolah yang tergabung dalam gugus ini. Jadi gitu. Jadi kelas SD1, SD2, SD3, SD4 jadi satu gugus. Ini soalnya sama tuh. UTS. Terakhir nanti UAS, buat soal bareng-bareng. Saya dulu ngalami itu. Tapi kenyataannya ini ngomong realita ya. Kenyataannya datang arisan, makan-makan. Nah, ini kenyataannya gitu. Ketika terkait dengan tugas buat soal dan lain-lain, di situ ada yang sepuh-sepuh, ada yang muda. Nah, bagian yang muda-muda ini, wes kamu yang buat, nanti kita yang koreksi. Biasanya begitu. Dan saya waktu itu kategori guru yang paling muda, akhirnya dibuat ini sasaran garap begitu. Wah, tiap malam. Yang sepuh-sepuh, ya. Oke, bagus. Nah, ketika saya tanya waktu itu, Bu, kok begitu? Saya siang malam buat ini. Jawabannya gampang sih. Dulu saya seusia kamu sama, juga garap seperti itu. Jadi apa? Alas dendam lah deh.
itu ya. Nah, sini dulu. Nah, FIMA itu di bawah namanya KKM. Kelompok kerja madrasah KKM. Di bawah KKM ada namanya PENMA. PENMA di Kemenang. Namanya kasih PENMA. Jadi MI MTS Alia itu nggak ikut dinas pendidikan, tidak ikut Kemendikbud, tapi ikut Kemenang. Di bawah naungan kasih PENMA pendidikan madrasah. Ya. Di Kemenang itu kan ada kasih haji, kasih bimas, kasih kontren, kasih PENMA. Nah, ini ikut kasih PENMA. Jadi gitu. Dulu PENMA itu di Jember ini Bu Rektor itu jadi kasih PENMA dulu. Bu Rektor. Kemudian diganti sekarang Pak Fasli Abrori namanya. Jadi gitu. Nah, kalau dinas ini dinas ya, dinas atau dinas pendidikan atau Kemendikbud. Kalau di pusat namanya Kemendikbud, kalau di kabupaten namanya dinas pendidikan. Nah, itu naungi SD, SMP, lah juga TK. TK yang ini dinaungi oleh dinas. Kalau RA dinaungi oleh Kemenang. Jadi gitu. Jadi yang super power itu sebenarnya Kemenang, ya. Kemenang itu ngurusi segala macam bisa toh. Dinas pendidikan ngurusi pendidikan toh. Enggak ngurusi yang haji macam-macam kan enggak. Kan Kemenang. Mulai pendidikan, mulai RA sampai SMA ya, haji diurusi, orang talak ya diurusi, wakaf diurusi, masjid diurusi, dunia diurusi, macam-macam. Kantor ya kecil, hebat berarti. Dinas pendidikan kantor itu besar. Saya dulu jadi anggota Dewan Pendidikan di Dinas Pendidikan. Kantornya besar. Yang diurusi cuma TK, SD, SMP. SMP saja sekarang diputus ini. SMA bukan masuk kabupaten, tapi masuk provinsi sekarang. Dinas Pendidikan Provinsi, SMA, SMK itu masuk provinsi. Tuh, itu lebih kesah gitu. Lah ini tak pernah nggak kalian andaikan ini dipindahkan ke dinas semua, kan begitu tuh. Saya dulu waktu kuliah itu kenapa ada dua naungan gitu? Mau sama-sama pendidikannya tuh. Saya pernah usul itu dulu. Kenapa ini semuanya nggak diblok nih ke dinas pendidikan? Kan ngurusi pendidikan spesialis. Ini Kemenang tuh urusan agama saja selain pendidikan. Kalau dia nggak ada yang mau. Kalau dia nggak ada yang mau. Kenapa? Kemenang sama dinas pendidikan duluan Kemenang lahirnya. Lu masa kakak disuruh ngalah ke adiknya gitu. Ini loh. Dulu sekolah Belanda itu, apa namanya RIS ya, RIS sekolah Belanda. Ada sekolah pesantren, ada sekolah Belanda. Dan ini berjalan bareng dalam satu masa. Di pesantren ya di bawah kiai, kalau ini di bawah pemerintah Belanda. Lah, turun yang Belanda ini jadilah dinas pendidikan. Benar. Yang pesantren turun sampai sekarang namanya Kemenang. Pesantren sama Belanda, sama sekolah Belanda duluan mana? Duluan pesantren. Lo Belanda belum kesini pesantren sudah ada kok. Ya penjajah Belanda lo belum kesini pesantren sudah ada. Lah ini disuruh ngalah kesini, nggak mau. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya ciri keislamannya hilang karena terjajah oleh yang umum. Sama kayak kampus kita ini, waktu diajukan ke UI, itu kan rekom bupati, rekom para kiai, itu harus ada, termasuk apa wakil bupati, Gus ditanyain, merekom enggak ini dijadikan UI Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember? Merekom dengan beberapa syarat. Berat itu syaratnya. Yang pertama,
4 pilar harus dijadikan mulai simbol sampai kegiatan setiap harinya. 4 pilar itu, 4 pacuran itu. Kemudian syarat yang berat ini salah satunya, jangan membuat fakultas umum di Jember. Coba. Kan UIN kan harus umum sama agama harus imbang, bahkan lebih pada umum kan? Tapi nggak boleh di Jember, nggak boleh di sini syaratnya. Kenapa? Kalau umum ditumpuk di sini yang agama akan tersingkir. Biar kalian tahu, nah proses ke UIN itu sulitnya luar biasa. Syarat-syarat kiai itu harus dipenuhi. Jadi gimana? Kita dituntut untuk membangun fakultas umum kan? Kita nggak akan menambah lagi fakultas agamanya, nggak akan. Karena sudah cukup umumnya gitu. Tapi nggak boleh di sini. Akhirnya dibentuk di kampus di atas awan pertama di Indonesia, di Senduro, di B29, ya kan? Tahu kan? Mahasiswa sini juga tahu gitu. Jadi kampus kita nanti dua itu di atas awan di sana itu, di atas B29 itu. Ya, tak pernah healing hari ini. Ya tahu kan, B29 kan? Di sana kampus 2 namanya. Jadi kampus pertama di atas awan ya di Indonesia. Jadi awannya di bawah. Kita tuh kuliah itu di atasnya gitu, di atasnya awan. Keren. Dan itu fakultas umum semua. Pariwisata, kesehatan, saintek, apalagi ya fakultasnya ada 4 atau 5 lupa saya. Umum semua. Yang agamanya di Jember. Jadi gitu solusinya. Coba kampus-kampus yang lain, di UIN yang lain. Nggak kayak gini. Umum agama blok jadi satu, ya kan? UIN Malang, Surabaya jadi satu dari satu tempat. Akhirnya, iya coba andaikan umum dan agama jadi satu. Oh, yang kuliah kan ada yang Kristen, ada yang Hindu kan gitu ya. Lebih cuma campur kan itu sudah dipikirkan oleh para kiai di Jember. Coba anak Kristen cewek masuk daftar pariwisata kan gitu ya, campur malah berantakan. Akhirnya difokuskan Jember khusus, udah ini aja jangan ditambah-tambahin, kalau nambah keluar sampai kayak gitu tuh. Mikirkan mempertahankan ciri khas, namanya khas loh itu. Kalau jawab nanti itu apa khasnya UIN Jember, enggak itu. Dan nanti kalau sudah jadi kampus 2 ya, yuk khas banget dan satu-satunya ya, bahkan di dunia. Kampus pertama di atas awan. Wah, keren. Ini ya, yang belum tengah ya, nggak apa-apa. Ini ya, yang organisasi ini. Nah, bisa organisasi ini jalan PAUD formal atau TK atau RA ini formal ya. TK dinaungi Dinas Pendidikan, RA dinaungi Kemenang. Namanya IGTKI. IGTKI itu berdiri sekitar tahun 1950 setelah PGRI. Nanti di sini ada namanya PGRI. Nah ini lahir tahun 1945, 25 November 45. Berarti Agustus, September, November ya. Oktober, November, 3 bulan setelah kemerdekaan didirikan PGRI. Coba. Berarti hal yang penting organisasi guru itu. Ini IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Kemudian IGRA ini yang naungi betul Anfal, guru yang di RA. Ini sekitar tahun 2002 baru berdiri IGRA. Jadi gitu. Nah, yang non formal artinya TPA, playgroup dan lain-lain, HIMPAUDI, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Ini lahir
PAUD ini sekitar 2005. Gitu. Lengkap berarti ya, semua guru punya organisasi. Nah, semua guru ini tergabung di PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Berarti semua guru di semua jenjang pendidikan. Nah, PGRI ini kalau yang negeri itu otomatis terdaftar guru negeri itu, otomatis karena punya NIP. Lah yang swasta boleh daftar juga di PGRI, buka website pgri.go.org, pgri.org apa? Pendaftaran. Nah di situ ada. Atau klik pgri.org, klik di situ ada pendaftaran. Daftar itu nama-nama. Nanti kalian dapat kartu anggota. Begitu. PGRI ini sering bentrok dengan yang namanya IGI. IGI ini lahir tahun 2000 awalnya, kemudian di SK tahun 2009. Tahun 2000 ada namanya Klub Guru Indonesia. Klub Guru Indonesia. Nah, tapi 2009 ini namanya Klub Guru Indonesia. 2009 resmi namanya IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ada ID, Ikatan Dokter Indonesia, kan begitu. Ini IGI. Cuman mereka dikatakan bersaingan, ya enggak mau. Katanya siapa? Kita tuh bersinergis, katanya begitu. Nah, pembagiannya begini akhirnya. Yang PGRI ini lebih ke perjuangan kesejahteraan guru. Dia yang memperjuangkan kesejahteraan guru. Dia termasuk sertifikasi macam-macam itu. Lah yang IGI ini lebih fokus ke teknis-teknis. Apa? Misalnya pengembangan guru, inovasi guru, mengajari guru membuat media macam-macam gitulah. Jadi itu IGI kaplingannya. Kalau PGRI lebih ke umum, lebih ke depan lah, begitu. Nah ini permasalahan yang pertama harusnya dibahas. Muncul ini sampai sekarang belum selesai. Masalah yang kedua ini. Ini gambaran umum tentang organisasi profesi guru. Begitu luasnya ya. Ya, yang paham kan cuma itu ya. Ya kan? PGRI gitu. Dari situ ada yang tanya kan? Kalau ikut PGRI itu boleh ikut IGI juga? Enggak boleh satu. Boleh aja. Menurut saya boleh, buktinya bisa daftar dua-duanya, nggak ada syarat harus ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan sikap kurang berkenan. Selamat melanjutkan ibadah tidur. Terima kasih. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses, selalu dipermudahkan usahanya dan selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.